Jadi ini nanti kita akan belajar tentang penata laksanaan di rongga mulut pada pasien medically compromised, yang nanti mungkin teman-teman akan ada beberapa pertanyaan, boleh banget ditanyakan, silakan ditanyakan, karena nanti teman-teman di sini mungkin ada yang masih barusan masuk ke koas atau mungkin sedang koas, mungkin ada yang sedang review atau sedang akan melakukan diskusi atau ujian, bisa banget sangat relate dengan teori saat ini, karena teori ini tuh merupakan teori yang paling sering kita gunakan, karena di sini pada penata laksanaan rongga mulut pada pasien medically compromised ini, kita akan membahas dari awal. Jadi dari kita melakukan anamnesis hingga kita melakukan penegakan diagnosis yang nantinya akan berhubungan dengan segala jenis riwayat penyakit sistemik yang dimiliki oleh pasien, sehingga kita bisa menentukan rencana perawatan yang sesuai dengan kondisi badan pasien tersebut atau kondisi medis pasien tersebut. Oke, kita akan bahas ya. Ini ada learning point yang akan kita bahas pada malam hari ini. Jadi kita nggak cuma membahas tentang jenis-jenis penyakit atau jenis-jenis kondisi medically compromised yang ada pada pasien, tapi kita juga akan membahas dari awal bagaimana kita ketika melakukan tata laksana pada pasien dengan medically compromised. Ketika melakukan tata laksana tidak hanya ketika melakukan perawatan saja, namun sejak dari awal, sejak kita melakukan pemeriksaan hingga kita menentukan diagnosis dari pasien tersebut, gitu. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang diagnosis, nanti kita akan belajar tentang bagaimana cara menentukan diagnosis, lalu kita akan membahas tentang jenis-jenis pemeriksaan, ada pemeriksaan subjektif, pemeriksaan objektif, kemudian jenis pemeriksaan secara general ya ini. Kemudian ada tata laksana. Tata laksana ini nanti ada berbagai jenis penyakit yang menyebabkan atau yang dimiliki oleh pasien medically compromised, namun nanti tidak semua saya jabarkan. Saya hanya menjabarkan kasus-kasus atau penyakit-penyakit yang paling sering keluar dan yang paling sering ditanyakan oleh sejawat-sejawat kita, karena untuk penyakit-penyakit medically compromised ini sebenarnya sangat banyak dan jenisnya itu sangat bermacam-macam. Tapi ini saya pilih yang paling sering keluar. Yang pertama kita akan membahas tentang diagnosis dulu. Jadi ketika kita akan melakukan diagnosis pada pasien, kita perlu melakukan suatu pemeriksaan terlebih dahulu. Untuk melakukan suatu pemeriksaan, kita perlu adanya template atau format yang digunakan untuk nantinya menentukan diagnosis tersebut. Jadi apa saja yang kita perlukan, informasi apa saja yang kita perlukan pada pasien yang berhubungan dengan pasien yang nantinya dapat membantu kita untuk menentukan diagnosis dari penyakit atau riwayat penyakit yang dimiliki oleh pasien tersebut yang nantinya akan berhubungan dengan kondisi medis gigi atau kondisi di rongga mulut pasien yang nantinya juga dapat menentukan rencana perawatan di bidang kedokteran gigi kita. Oke, yang biasa ditanyakan, yang wajib ditanyakan adalah, yang pertama adalah biografi data. Data biografi ini biasanya berupa identitas pasien yang terdiri dari nama, kemudian alamat, ras, usia, seperti itu. Kemudian safe complaint and its history. Jadi safe complaint ini berarti adalah keluhan dari pasiennya apa. Kemudian riwayat keluhannya itu seperti apa. Kemudian medical history atau riwayat medis yang dimiliki oleh pasiennya. Jadi tidak hanya tentang riwayat gigi dari pasien, tapi juga riwayat medis yang dimiliki oleh pasiennya. Karena setiap pasien berbeda, pasti riwayat medis yang dimiliki oleh pasien berbeda, sehingga akan mempengaruhi rencana perawatan di bidang kedokteran gigi kita juga. Kemudian social and family medical history, yaitu riwayat keluarga, riwayat medis keluarganya, apakah terdapat penyakit-penyakit turunan yang memungkinkan nantinya menyebabkan pasien tersebut memiliki penyakit turunan yang serupa juga atau tidak dengan keluarganya. Kemudian review of system ini secara garis besar, jadi melihat secara garis besar kondisi apa saja yang dapat mempengaruhi nanti rencana perawatan. Kemudian ada melihat secara keseluruhan keadaan umum pasiennya, apakah pasien ini sadar atau tidak, seperti itu. Kemudian physical examination atau pemeriksaan fisik ini juga terdiri dari keadaan umum yang nantinya dapat dilihat
dengan beberapa cara pemeriksaan atau teknik pemeriksaan. Kemudian yang terakhir adalah pemeriksaan penunjang. Kalau pemeriksaan penunjang ini biasanya bisa terdiri dari pemeriksaan laboratoris atau biasanya terdiri dari pemeriksaan radiografi atau imaging result. Nah, ini tadi kalau misalkan teman-teman di sini sudah koas mungkin atau mungkin sudah semester-semester akhir di S1 atau preklinik, pasti teman-teman di sini sudah terbiasa ya untuk mengetahui bagaimana cara menentukan diagnosis. Kalau menentukan diagnosis harus diawali dengan yang pertama adalah pemeriksaan subjektif. Pemeriksaan subjektif atau anamnesis itu di mana kita menanyakan segala bentuk informasi yang dimiliki oleh pasien. Nantinya kita minta, kemudian nanti kita akan dapat menentukan pasien ini memiliki keluhan apa, kemudian diagnosis pasiennya apa, dan nantinya membantu kita untuk menentukan rencana perawatan kepada pasiennya. Namun tidak hanya sampai di situ, tidak hanya dengan pemeriksaan subjektif, kemudian kita langsung bisa menentukan diagnosis dan rencana perawatannya, namun ada pemeriksaan selanjutnya, yaitu adalah pemeriksaan objektif. Pemeriksaan objektif ini di mana kita melakukan beberapa teknik pemeriksaan atau disebut juga pemeriksaan fisik. Kemudian kita menggabungkan dengan pemeriksaan subjektif yang sudah kita miliki. Kemudian nanti kita dapat mendorong untuk menyimpulkan pasien ini mengalami penyakit apa, atau nantinya akan mendorong kita untuk mencapai kepada sebuah kesimpulan diagnosis. Kemudian nantinya kita dapat menentukan rencana perawatan yang benar. Kalau misalkan di pemeriksaan objektif, biasanya kalau di bidang kedokteran gigi bisa berupa intraoral dan juga ekstraoral, dan juga bisa dilengkapi dengan keadaan umum dari pasien. Kalau untuk pemeriksaan intraoral biasanya tidak hanya pada gigi yang mengalami keluhan saja atau regio yang mengalami keluhan saja, namun juga regio sekitarnya. Misalnya pada gigi 46, tidak hanya pada gigi 46 juga, itu saja, tapi juga pada gigi-gigi di sekitarnya atau pada mukosa-mukosa di sekitar gigi tersebut. Kemudian kalau misalkan untuk pemeriksaan ekstraoral, kita juga dapat melihat apakah terdapat kelainan di daerah ekstraoralnya tersebut, apakah itu dipicu oleh kondisi intraoral yang dimiliki atau tidak. Kemudian untuk keadaan umum kita juga bisa menentukan apakah pasien ini mengalami keadaan umum yang stabilkah, yang baikkah, atau terdapat penurunan keadaan umumkah, atau terdapat ketidaksesuaian keadaan umum yang dimiliki oleh pasien. Kemudian yang terakhir adalah dilakukan pemeriksaan penunjang. Jadi ketika kita masih belum menyimpulkan untuk sebuah diagnosis, kita masih suspek atau masih mencurigai sebuah diagnosis, dan kita harus melakukan pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis tersebut, maka pemeriksaan penunjang ini harus dilakukan. Pemeriksaan penunjang ini bisa dilakukan, bisa tidak. Namun sebagian besar untuk menentukan diagnosis memang lebih baik didampingi atau didukung dengan adanya pemeriksaan penunjang ini. Untuk pemeriksaan penunjang di bidang kedokteran gigi, yang paling sering kita lakukan adalah foto ronsen. Foto ronsen yang dilakukan bisa berupa fotoradiografi intraoral maupun ekstraoral, bisa berupa panoramik atau cephalometri, kemudian intraoralnya bisa berupa periapikal atau oklusal. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang selain fotoronsen bisa juga dilakukan pemeriksaan laboratoris untuk menentukan apakah pasien ini memiliki komplikasi lain yang dapat memperparah atau memicu peningkatan rasa nyeri atau keluhan dari gigi atau kondisi rongga mulut yang dimilikinya. Seperti itu. Oke, selanjutnya ya, ini kita bahas satu persatu pemeriksaan subjektif. Kalau berdasarkan baseline health, itu tuh ada yang pertama adalah kita harus menanyakan tentang riwayat rawat inap atau riwayat dia pernah melakukan kunjungan ke rumah sakit kah karena kondisi atau keluhan yang dimilikinya, kemudian ada riwayat operasi kah, atau pernah mengalami luka trauma, atau pernah mengalami penyakit-penyakit serius atau penyakit-penyakit yang cukup parah sehingga memerlukan pasien tersebut untuk dilakukan rawat inap atau harus melakukan perawatan rawat jalan di rumah sakit.
Kemudian selanjutnya ada yang namanya recent minor illness atau or symptoms. Nah, ini merupakan gejala-gejala atau penyakit atau keluhan yang baru-baru ini terjadi namun tidak parah. Jadi gejala-gejala kecil misalkan hanya demam ringan, misalkan atau hanya sakit ringan yang masih bisa ditolerir, itu yang bisa ditanyakan. Kemudian yang ketiga adalah pengobatan yang saat ini sedang pengobatan yang saat ini sedang diterima atau obat-obatan yang saat ini sedang dikonsumsi atau obat-obatan yang rutin dikonsumsi pada beberapa bulan terakhir kah atau hari terakhir. Kemudian apakah ada alergi, terutama alergi pada obat. Jadi riwayat alergi juga perlu ditanyakan. Kemudian apakah ada kebiasaan-kebiasaan yang dapat berpengaruh atau berhubungan dengan keluhannya atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah medical check up atau pemeriksaan fisik atau pemeriksaan secara keseluruhan yang diambil oleh pasien. Jadi kapan terakhir kali dia melakukan cek rutin atau check up secara rutin, nah, itu juga bisa ditanyakan. Kalau misalnya memang pasiennya tidak pernah melakukan, berarti pasiennya tidak tahu kondisi di dalam tubuhnya tersebut seperti apa. Jadi hasil anamnesis yang tidak akurat itu dapat menyebabkan kesalahan melakukan diagnosis, kemudian dapat menyebabkan tertundanya perawatan yang seharusnya dilakukan, atau bahkan kesalahan dari rencana perawatan. Dan itu juga bisa dapat menyebabkan pemeriksaan-pemeriksaan yang tidak seharusnya, jadi tidak sesuai dengan diagnosis yang harusnya ditegakkan. Kemudian riwayat medis masa lalu atau past medical history itu juga dapat membantu dokter gigi untuk mengetahui apa sajakah penyakit-penyakit yang dimiliki oleh pasien tersebut yang dapat berpengaruh pada diagnosisnya nanti atau rencana perawatannya nanti, sehingga nanti mungkin akan berdampak pada rencana perawatannya, dapat memperparahkah atau dapat mempercepatkah pada perawatannya tersebut. Kemudian riwayat keluarga ini juga penting karena nantinya terdapat beberapa penyakit-penyakit yang merupakan penyakit-penyakit keturunan, sehingga terdapat kemungkinan resiko untuk mengalami penyakit serupa dengan keluarganya. Kemudian riwayat sosial ini juga mempengaruhi karena dukungan sosial atau kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki di lingkungan sekitar dia hidup itu dapat mempengaruhi proses penyembuhannya, kemudian rencana perawatannya, serta juga dapat mempengaruhi keparahan atau keparahan yang dimiliki oleh pasiennya tersebut terhadap gejalanya. Jadi misalnya nih, pada pasien-pasien yang memiliki asma, kemudian dia juga mengalami gigi berlubang. Nah, ketika lingkungan sekitarnya itu merokok, kemudian membentuk lingkungan yang tidak sehat bagi paru-parunya, hal tersebut dapat memperparah kondisi asmanya tersebut. Sehingga ketika mengalami kondisi asma di mana dia mengalami peradangan pada jalur nafasnya tersebut, itu dapat memperparah juga kondisi-kondisi yang dia miliki lainnya atau penyakit-penyakit yang dia miliki lainnya, yaitu seperti kondisi giginya. Itu juga bisa juga dapat berdampak pada peningkatan rasa nyeri yang dimiliki di rongga mulutnya tersebut.